kakak-kakak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, gimana kabarnya untuk siang ini? Saya berdoa kakak-kakak dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam kondisi yang sehat. Tetap semangat ya kak. Kegiatan demi kegiatan sudah kita ikuti bersama mulai kemarin. Dan untuk hari ini kita akan tetap melanjutkan kegiatan berikutnya. Untuk itu saya pesan kakak-kakak harus tetap menjaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Dan saya ingatkan satu lagi, jika kakak-kakak sedang melakukan Zoom, harap kamera jangan dimatikan. Untuk hari ini materinya adalah postur pembina penggalang yang akan disampaikan atau dihantarkan oleh Kak Pranto. Kak Pranto, disilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore para peserta KD. Ketemu kembali dengan saya Kak Pranto dalam suasana yang berbeda. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana figur atau profil seorang pembina penggalang. Tentunya ini akan lebih menarik dari yang sebelumnya. Untuk itu langsung saja saya panggilkan bagaimana gaya seorang pembina penggalang. Yang pertama, ini dia pembesar, dari yang besar dulu. Kak Markus dengan gayanya seorang pembina penggalang. Ini dia Kak Markus. Selamat siang, salam pramuka. Salam. Semangatnya mana? Beri tepuk tangan dong. Ini tentunya ukuran tubuh juga mempengaruhi gaya penampilan. Kali ini tidak asing lagi tadi, tidak usah saya kenalkan lebih jauh. Gaya yang berbeda, kecil tapi berbobot. Nah, ini dia, Kak Lili. Ini gaya seorang pembina penggalang. Cie, sini Kak, kebablasan yo. Nah, ini mereka semua adalah orang-orang yang biasa di lapangan karena memang jarang pulang, bahkan tidurnya ya di lapangan gitu ya. Kali ini agak mentereng ini, ya tapi sama. Artinya juga orang lapangan sama saja di antara kami. Ini dia, Kak Tugu Rianto. Kayaknya ini Salam pramuka. Baik. Ini gaya tiga tokoh pelatih penggalang, sekaligus juga tentunya pembina penggalang. Kak, saya memberikan kesempatan ciri khas bertiga sebagai pembina penggalang. Kompak, ceria, gembira, bersemangat. Yuk, silakan. Beri waktu berpikir 1 menit. Loh, lah kok malah gitu? Kita berpikir. Bermusyawarah. Iya, bukan malah begini. Ayo. Musyawarah. 1 menit. Tunjukkan ciri khas sebagai pembina penggalang. Oke, sudah ketemu. Luar biasa. Seorang pembina penggalang. Sudah? Siapa komandannya? Oke, pembesarnya tengah. Siap? Go. Ayo, mulai. Siapa mau mulai? Mulai. Mau mulai, tapi siap. Siap untuk mulai. Oke, ya. Tuh, sebentar. Sudah saya nunggu kok nggak segera dimulai, kenapa? Aba-abanya belum ada kok. Oke, Iya. Oke, aba-aba. Penggalang dipakai aba-aba ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, nggak apa-apa kan? Aba-abanya. Tadi aba-abanya bukan 1, 2, 3. Siap, mulai. Siap. Oh ya, oke. Aba-aba orang Ambon. Siap, mulai. Penggalang. Yes. Tepuk tangan. Silakan duduk Kak, silakan duduk. Mari. Ini gaya nuansa alam ini. Oke. Sebentar duduk di sini boleh. Oke, ini gayanya santai gitu ya. Maaf, bukan berarti saya tidak sopan gitu ya. Kak, ternyata kita merasa lebih tinggi dari yang lain ya. Ya. Kenapa ya? Karena kita di panggung gitu loh. Sehingga kita merasa lebih tinggi dari yang lain gitu ya. Kak Mili merasa lebih tinggi nggak? Saya lebih tinggi. Iya, karena judulnya lebih tinggi.
bisa lebih tinggi supaya sama kita sederajat. Duduk sama rendah, Berdiri tidak sama tinggi. tetap saja saya. Tetap saja tidak sama. Kak, ini kalau saya perhatikan sebelum mau mulai pertanyaan ini, satu hal yang mendasar, pakaiannya ini, dari pakaian. Aku pakai pakaian seperti ini. Kak Markus pakai pakaian seperti ini. Kak Meli seperti ini. Saya beda ya karena pemandu ya. Nah, tentunya mesti beda, gitu ya. Nah, boleh tolong ini memang dibuat tidak sama atau memang ini benar atau salah? Kalau benar itu memang kapan boleh pakai pakaian seperti ini? Kapan saatnya harus pakai seperti ini? Kapan harus seperti ini? Dari tadi disuruh ya, kita suruh sengaja. Dari Lupa. Oke. Coba dari Kamili dulu. Oh, sana dulu, sana Ini dulu. dulu. Sana dulu, sana dulu. Oh, Ya, sana dulu. Oke, ya sana dulu menang ya. Kenapa kakak pakai pakaian seperti itu? Dan kapan boleh dipakai? Baik, saya memakai pakaian seperti ini karena tadi diminta oleh moderator Kak memakai pakaian PDI. Jangan buka rahasia kok. Pakaian Oh, jadi ini namanya upacara, iya. pakaian dinas untuk upacara. Untuk upacara, jadi untuk menghadiri daftar di upacara-upacara seperti ini. Oh, Ini upacara saja. Jadi ini pakaian khas seperti lengkap dengan tanda-tanda jasa ya. Jasa pada warsa. Ini hanya dipakai pada saat upacara pembukaan, upacara ini upacara Kalau mana? upacara besar, Upacara ada besar. undangan pada 17 Agustus peringatan dari Oh, dan begitu. sebagainya. Dengan demikian, andaikan sekarang di gugus depan pada saat latihan, kemudian pembina mengenakan seragam seperti ini, itu Iya, tentunya tidak pas, tidak pada tempatnya. Nah, tentunya kalau saat memberikan latihan untuk berlatih dengan adik-adik, itu ada sendiri pakaiannya. Gitu. Saya tidak tahu tadi moderator menyuruh siapa untuk. Oke, nah peserta itu jadi jelas ini. Tadi kakak katakan bahwa itu hanya untuk upacara. Nah, kalau di latihan gugus depan pakaian sehari-hari yang seperti siapa ini? Saya karena ini tidak layak untuk digunakan atau tidak pas lah, tidak pas untuk pakai, saya tak duduk saja yang. Tidak. Hati-hati kelewat ya. Nah, sudah kan? Sudah. Ini Iya. siapa yang merasa cocok untuk misalnya waktu latihan itu pakai pakaian yang mana ini yang merasa cocok? Nah, Ini. Silakan berdiri. Kak. Baik. Kak. Selamat siang untuk kakak-kakak semuanya. Sama seperti yang disampaikan teman saya Kak Pupuk. Mengapa kami bertiga seperti ini pakaiannya berbeda, sama-sama pembina penggalan. Saya pakai seperti ini karena diminta oleh Pinsus untuk menggunakan pakaian seperti ini. Kalau Kak Puko diminta oleh moderator, saya diminta oleh Pinsus supaya hari ini saya memakai seragam yang modelnya begini. Ini adalah seragam harian yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pada saat latihan di gugus depan. Ya. Oh, berarti disebut PDH ini Ya, PDH. Nah, sekarang kalau waktu latihan itu pakaian seperti ini, pecinya juga secara mudah begitu atau seperti yang saya pakai? Ya, sebenarnya peci saya ini ya seperti ini. Ya, tetapi tadi ada yang tertinggal di situ topi saya itu. Sehingga saya harus pakai ini. Nah, jadi untuk sehari-hari pakaian dinas harian atau seragam harian seperti ini ya. Ya. Andaikan bedanya kalau saya melihat, misalnya bersama-sama pakai tanda jasa, itu ada yang khusus untuk upacara di PJ itu. Nah, ini ya. Tapi ada yang ini berarti khusus untuk harian ya, ada yang seperti ini ya. Tanda-tanda seperti ini khususnya ini pancawasa yang modelnya begini, ini memang hanya dikenakan di pakaian harian. Harian. Jadi andaikan satu upacara, kemudian pakai begini, tanda jasanya logam, kurang tepat gitu ya. Ya, kalau upacaranya di sekolah, upacara hari biasa sebagai pembina pramuka ya pakai ini ya. pakai harian. Oke. Ya, Nah, oke, ini terima hanya kasih. digunakan untuk hari-hari besar saja. Ya, dengan demikian yang jadi pakai Pak Kuku lebih awet ya, pakai jarang gitu ya. Saya tak kirim ya, Kenapa? karena nggak bagian.
Loh, memangnya ada yang mau nanya? Ya sudah, inilah ini. Ini seringkali penggalang itu pergi. Ini terus terang, itu anak saya itu kadang pernah bertanya, oh itu kak pakainya keren ya, wis beda. Kalau ini pakai ini kakak. Iya, jangan kira. Pakaian seperti ini apa yang membedakan dengan kakak yang lain dan ini disebut apa? Nah, saya lihat, coba kak berdiri kak. Ini sudah berdiri. Oh, sudah berdiri kak. Jadi ini dari sisi pakaian, sepatu, perlengkapan, sepatunya juga beda ya dengan yang saya pakai. Ya. Nggak usah diangkat. Itu beda. Matching ini banyak kantong, kemudian perlengkapannya, topinya pun beda. Boleh sedikit dijelaskan kepada peserta khusus ini? Ya, boleh sampai cuci ya. Oh, boleh. Karena kalau berdiri nanti kepalanya begini. Iya. Sebetulnya yang disampaikan oleh Kak Kuku sama Kak Markus itu sama. Kalau Kak Markus tadi diperintah sama moderator, Jadi Kak Markus. iya, Kak Kuku sama moderator, Kak Prokto, Kak Markus diminta oleh khusus ya. Kalau saya tidak, saya diperintah oleh Kak Prokto. Jadi begini kakak, menuju pada SKPP 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan seragam. Sebetulnya tidak ada istilah yang namanya PDH, PDU, dan ini seperti yang saya kira realitas teman-teman pramuka tahu kalau itu namanya PDR. PDR, pakaian dinas pelamaran ya. Jadi tidak ada itu. Yang ada cuma seragam harian, terus seragam upacara dan seragam kegiatan. Nah kalau saya seragam apa? Nah, kegiatan lapangan itu bisa seperti yang saya kenalkan, bisa seperti yang kakak kenalkan. Jadi menyesuaikan. Oh, dengan situasional ya. Betul. Yang memang yang ideal kita membina pramuka itu menggunakan seragam seperti ini. Dipakai oleh Kak Markus. Langsung senyum-senyum dia. Iya, senyum aku nggak kelihatan. Kan maskernya buka dikit. Iya. Jadi kalau saya sudah Kak Prokto membina menggunakan seragam ini harus lihat konteksnya. Nah kita materi apa saat itu. Tapi mestinya apapun materinya tetap menggunakan seragam harian. Karena siap petunjuknya. Tapi kalau kita sekarang ya, kita ada kegiatan bertema, terus ada kegiatan penjelajahan. Nah kita sesuaikan, ya makanya ada namanya seragam kegiatan. Nah itu di situ menyesuaikan, menyesuaikan itu kan bisa seperti saya bisa mengatakan. Iya, baik. Nah ini saya menjadi ingat bahwa di dalam dunia penggalang itu pembina itu menjadi sosok yang diidolakan. Betul. Berarti harus memberikan keteladanan yang benar. Betul. Mulai dari busananya yang benar, tutur kata benar, sikap benar itu ada istilah apa? Itu sistem among ya, sistem among gitu ya. Ya. Nah ini mungkin minta tolong Kak Kuku dengan sistem among di penggalang itu sebenarnya penerapannya itu bagaimana ini? Ya, sistem among kan menjadi sebuah jargon di pendidikan juga, yaitu ing ngarso sumbulodo, ing madya manungkaso, tuturi handayani. Ini memang bisa diambil dari bahasa Jawa karena pencetusnya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, sebentar Kak, karena kita pesertanya itu ada dari luar Pulau Jawa, mungkin agak sulit memahami bahasa Jawa itu. Iya. Mungkin bisa dalam bahasa yang umum gitu yang mudah dipahami. Iya. Ing ngarso sumtulodo itu berarti di depan memberikan keteladanan. Jadi seperti yang disampaikan Kak Tanto tadi, mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kita katakan, atau gerak fisik kita itu menjadi teladan. Lebih-lebih di usia penggalang itu pencarian identitas, sehingga dia akan merasa tertarik dan mengidentikan, mencontoh, menelaah. Itu ing ngarso sumtulodo, jadi di depan memberikan contoh.
Sedangkan ing madya manungkaso, Madya itu tengah ya. madya itu tengah. Jadi menyatu gitu kan dalam kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Iya, para pembinaan ikut gitu. Jadi tidak hanya memberikan perintah kamu melakukan, tapi saya tinggal duduk nonton tidak. Tapi bagaimana berkegiatan bersama. Artinya terlibat Terlibat ikut serta di iya, dalamnya. di tengah itu terlibat. Ya, ya. Tuturi Handayani itu di belakang memberikan tenaga, memberikan dorongan, motivasi tentunya kalau ada adik-adik didik kita itu misalnya berhasil dan lain sebagainya, kita bisa memberi apresiasi, memberi reward. Nah, reward itu bukanlah suatu diberi barang, diberi hadiah, diberi ucapan selamat, ditepuk daunnya, ini pun juga memberikan motivasi. Itu tuturi Handayani. Kalau adik-adik kita gagal, juga kita memberikan penguatan, memberikan arahan bahwa gagal itu bukan merupakan titik akhir. Iya, titik akhir ini harus terlalu profesional. Itu Berarti dengan kata lain, pembina tidak sekedar secara fisik itu hadir di depan peserta didik, tetapi bagaimana memposisikan diri sesuai dengan situasi yang ada. Nah, Kak Margus, kalau begitu kan berarti mau tidak mau pembina penggalan itu harus menjadi figur yang diidolakan oleh peserta didik khususnya penggalan. Nah, menurut Kakak, pembina penggalan yang bagaimana yang menjadi idola bagi penggalan? Ya, baik. Nah, yang namanya pembina itu tidak harus secara fisik itu seperti Kak Kuko yang tinggi besar. Tapi tidak usah nengok ke sini. Tidak harus seperti Kak Wirli yang langsing, melincah. Tapi juga tidak seperti Saya. atau juga tidak seperti saya yang besar perutnya. Tetapi dan juga besar hatinya. Ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seorang pembina itu meskipun memiliki postur yang mungkin berbeda-beda seperti kami kita berempat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seorang pembina itu menjadi teladan bagi peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Kak Kuko tadi, ya di depan memberikan contoh yang baik, mulai dari cara berpakaian yang benar, mulai dari tutur kata, kemudian di tengah juga bisa terlibat bersama, di belakang memberikan dorongan, semangat, motivasi dan sebagainya. Tetapi yang terpenting juga supaya pembina itu menjadi idola bagi anak-anak peserta didik kita, juga yang namanya pembina itu harus ramah, harus dengan tulus hati bersama dengan anak-anak, dengan ikhlas memberi diri, kemudian mengikuti apa yang menjadi dunianya. Jadi dunia anak-anak ya kita sebagai seorang pembina ya harus seperti anak-anak. Kita boleh membawa dunia kita sendiri, sehingga anak-anak juga akan menjadi senang karena kita juga ikut terlibat di dalamnya seperti anak-anak. Oke. Berarti dengan kata lain begini Kakak, sosok pembina penggalang berarti kehadirannya secara fisik itu pun sudah memberikan motivasi yang luar biasa untuk peserta didik. Belum dalam hal kegiatan-kegiatannya dirancang sedemikian rupa. Dengan demikian, saya masih ingat pada saat dunia penggalang, Kak ini mengatakan bahwa seorang pembina penggalang itu harus memiliki berbagai macam skill, keterampilan. Tidak hanya soal skillnya, tetapi juga hal-hal lain. Nah, Kak pilih sekarang. Bisakah sekarang Kakak misalnya menggalakkan identik dengan suasana yang gembira, tapi terkendali? Mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar. Ada noise sebentar ya. Ada noise. Ya. Nah, tadi saya mau nanya apa? Gak jadi kayak. Ya saya nggak turun aja. Oke. Jadi kehadiran figur pembina penggalang itu menjadi jambaan dari peserta didik, khususnya penggalang. Jadi secara fisik hadir, Nah, itu selalu terjadi pada saya. sering terjadi ya. Nah, sekarang Kakak bisakah berikan salah satu contoh
kegiatan untuk mencegah kebekuan. Misalnya ini kan kadang kalau sudah penggalangan ini siap, gerak, maju jalan, ini ya, sangat kaku gitu ya. Nah, pembina kan harus bisa membuat suasana itu menggembirakan, menyenangkan. Nah, bisa nggak kakak memberikan salah satu contoh untuk mencegah kebekuan ini? Mungkin gini, ada beberapa yang harus dilakukan oleh para pembina. Intinya 3 menit pertama mereka bertemu dengan peserta didik. Jika sudah tidak bisa membuat mereka menarik, mereka akan bosan. 3 menit pertama. Iya. 3 menit pertama ketika kita berhadapan dengan peserta didik terus tidak menarik, mereka ya bosan. Itu mungkin juga salah satu penyebab Iya. kenapa mereka tidak tertarik lagi. Nah, untuk membuat mereka tertarik ketika pada saat pertama dia sudah bisa membuat mereka tertarik, jangan dihabiskan dia itu. Sebelum besoknya. Ya, artinya jangan dituntaskan habis. Itu materi selesai. Ke depan kita lanjutkan mereka tertarik untuk mengikuti. Itu ya, jadi tidak istilahnya kalau ngajaran itu sampai tuntas tidak ya. Itu justru sedikit demi sedikit supaya ini disimpan untuk besoknya gitu ya. Baik, begini, saya akan mengajak kakak bertiga untuk melakukan salah satu contoh gerakan di dalam penggalang ya. Oke. Bisa kakak ya? Oh bisa. Ini dia. Oke, kakak, silakan turun kakak. Saya juga. Nanti lah kelihatan. Kelihatan nggak sama. Ya. Ya. Kalau senang, caranya gini. Ya. Terus gembira lah. Oke, jadi jangan keras-keras bunyi. ya, agak turun saja, terus tidak ramai. Ya, jadi senang gembira lah. Oke? Yuk. Senang gembira lah. Senang gembira lah. Oke? Kita lihat. Bisa. Hati-hati ini ya. Apakah ini sudah termasuk 3 menit pertama? Iya, ya? 3 menit pertama. Sebelum baris diajar begitu. Misalnya ini saya peragakan. Ya. Semangat, siap, gerak. Mereka akan pegang. Pakaiannya ini bagus. Woi, keren. Ini perlu ya. Dibetulkan pakaiannya pada saat itu. Oke, adik, selamat sore. Selamat sore. Apa? Adik jawab. Selamat sore. Panggilnya masih adik ya, tidak boleh anak-anak. Nah, oke. Sudah di tempat. Gerak. Balik kanan. Gerak. Ada yang salah. Posisi istirahat balik kanan atau ini penggalangan harus kritis. Jadi kalau posisi melakukan gerakan dan posisi siap. Baik, siap. Gerak. Mudah-mudahan lupa pembinanya. Senang gembira. Loh, mana gerakannya tadi? Oke. Peserta ikut ya? Ikut. Silakan berdiri. Kamu kan semua. Ayo, bisa nggak? Ayo. Saya ingat Kak Kuku itu kan seringkali kita mengingatkan katanya pramuka yang penting kreatif nyanyi, tidak usah berpedoman pada Sonisasinya. jangan tanya artinya. Baik. Itu masih ada yang duduk. Ada yang duduk. Ayo, ambil duduk. Ayo. Silakan panggil jasa. Yang duduk tak jamin. Jangan. Tidak boleh mengutuk. Yo, oke, tarik teman. Kan bang. Yo. Senang gembira. Senang gembira. Senang gembira. Senang gembira. Senang gembira.
Oke, ya. Kepatuhan. Yuk, tuh, ya. Senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang gembira. Sekali lagi. Yang di sana cuma gini-gini doang, nggak gerak-gerak. Ada lagi di sana ada gini terus. Gini-gini dong, ikut Nah. dong. Itu ada pegang temannya. Nanti kita pegang gini ya. Nah, ini sekaligus terapi di masa pandemi. Ya. Nah, Meningkatkan maka imun. pada saat itu saya meningkatkan imun betul, agak bumbu ya, agak bumbu. Oke, agak bumbu. Jadi senang-senang, udah harus tegak. Lututnya. Iya, Ini. gitu ya. Oke, ayo kita ikuti peserta semua. Di masa pandemi obat gratis sederhana membuat kita sehat, imun meningkat. Jamin dilakukan setiap hari selama 3 kali berturut-turut selama 3 hari. Akan sehat. Ya. Oke, 1, 2, 3. Senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang gembira, senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang gembira, senang-senang, mari senang-senang, mari senang-senang gembira. Sekarang, belum, kita di bawah. Oh iya. Sekarang untuk ganti gaya, yuk duduk santai, santai saja. Nah, ini kakak-kakak sekalian serta kita coba memeragakan bagaimana gaya seorang pembina penggalang dalam membina. Kak Mirli, Iya. kan kakak ini dikenal sebagai pembina yang lincah, bisa membuat suasana menjadi meriah. Dalam latihan itu kadang kan memang ada suasana disiplin ketat gitu. Tapi dalam suatu saat bagaimana menciptakan suasana latihan supaya tidak membosankan itu gimana? Nah, begini, Pak Kakak. Ya. Pembina itu harus memahami jiwa, jadi harus mengerti perannya dan Nah, salah satu yang paling Sebentar ini perutnya lama-lama bergerak di bawah ini ya. kayaknya saya yang kuat ini. Iya. Jadi, artinya untuk membuat menarik, di sini peran pembina adalah karena kita berperan sebagai kalau di siaga sebagai orang tua, tapi kalau di Penggalang. kita berperan sebagai kakak. Oh kakak, ya. Jadi yang saya sampaikan artinya hubungan komunikasi kita ini harus seperti kakak adik, jangan seperti saya pembina bukan. Pembina itu kan harus sebagai penyelenggara di satuan pendidikannya untuk melakukan pembinaan. Tapi ketika kita sudah tercetak di lapangan dan tercetak didik, ya kita seperti adik dan kakak. Nah, posisi ini yang menjadi sulit ini untuk Markus dan Kak Kuku. Ya kalau posisi kita memang sulit. Iya, posisi. Ya, saya sulit karena perutnya besar. Mau posisikan pada saat misalnya pada waktu latihan dipanggil Kak, sewaktu dinas sehari-hari sebagai guru, apalagi sebagai kepala sekolah, masa masuk kantor kepala sekolah sekaligus sebagai ketua Markus, halo Kak Markus, sopo, sopo ini. Nah, Kak Markus bagaimana memposisikan ini? Suatu saat harus bisa menjadi kakak, suatu saat harus bisa menjadi bapak. Bagaimana ya? Baik, memang pada dasarnya kalau kita sehari-hari sudah berkumpul dengan teman pembina yang juga sekaligus guru, kemudian murid
atau anak didik yang sekaligus murid itu memang dari mereka sendiri yang mengalami kesulitan untuk membedakan mana itu Pak Guru, mana itu kakak pembina, mana itu kepala sekolah, mana itu pembina. Sebenarnya yang membuat sulit itu bukan dari kita, tetapi dari mereka sendiri karena belum terbiasa memanggil kami ini sebagai sebutan kakak. Tetapi kami dalam kehidupan sehari-hari, kalau kami ini berpakaian pramuka seperti ini dan pada saat kami ini sedang latihan, ya ayo kita posisikan anak didik kita sebagai adik, kita sebagai kakak. Dan memang saya bangga kalau misalnya menggunakan pakaian pramuka, tenaga pramuka seperti ini, kemudian bisa dipanggil kakak. Usia tua, tetapi hanya kita yang bisa hanya disebut sebagai seorang kakak. Sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, dunia hitam sudah saya tinggalkan karena sudah Mulai kemudian. Tetapi justru disinilah kami, mungkin saya dengan Kak Kubo karena mungkin usianya sudah di atas rata-rata, sudah setengah abad lebih, ya, setengah abad lebih, tetapi karena kami ini melakukan ini dengan gembira bersama dengan anak-anak adik didik di sekolah maupun di luar sekolah, inilah yang membuat kami ini merasa diri masih muda. Masih muda, karena selalu dipanggil kakak. Iya, apalagi selalu dipanggil kakak. Iya, gitu. Saya tertarik ini sekarang dengan Kak Kut. Bahwa gaya seorang pembina metodologi kepramukaan itu akan membuat mempengaruhi mau tidak mau dalam gaya kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebetulan kakak itu sebagai Kama Bigus sekaligus, apakah kira-kira gaya seorang pembina pramuka di Penggalan ini ada sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan di rumah tangga, kemudian di dalam jabatan sehari-hari. Adakah itu pengaruh gaya itu ada dampak positifnya atau tidak? Kalau dampak positifnya, kalau saya ceritakan, sharing mulai perjalanan saya masuk pramuka itu akan sangat panjang sekali. Yang pendek saja. Yang pendek saja ya. Panjang belum tentu baik, tapi Ya. pendek juga belum tentu jelek gitu ya. Tapi semuanya baik. Semuanya baik. Prinsipnya begini, apa yang kita lakukan, kita harus bisa mengambil maknanya, memaknai. Maka saya masuk di dalam gerakan pramuka ini, makna apa yang bisa diperoleh yang terkait dengan pembinaan pribadi. Di dalam kepramukaan dikembangkan bina kepribadian atau karakter pribadi dan terlebih jiwa kepemimpinan. Maka mungkin kalau tadi disebutkan Kama Bigus, Profesio kepala sekolah ya. Nah untuk menjadi kepala sekolah dulu berangkatnya saya juga dari gerakan pramuka. Berarti menjadi kepala sekolah gara-gara pramuka. Iya, gara-gara pramuka. Jadi lalu setelah memperoleh itu, saat menerapkan dan menghadapi katakanlah guru lalu karya